Bom Tamrin itu adalah bom yang ke-49, seingat saya. Yang ke-49 bom aksi teroris di Indonesia setelah yang pertama kali bom Bali. Intinya juga kawan-kawan penggiat HAM yang overdosis ini melihat civil right itu seolah civil right berdiri sendiri gitu. Kalau dia baca betul buku HAM, buku human right itu, sebenarnya juga banyak teori human right yang bingung karena ini salah satu ukurannya itu moral. Sifat teroris itu, Bapak Ibu sekalian, dia menggunakan taktik bertempur gerilya. Apa itu? Salah satunya, musuh kuat kita hilang, musuh lemah kita serang. Di pasal 6 ayat 2 itu ditegaskan bahwa dalam menghadapi ancaman militer TNI sebagai komponen utama dan seterusnya itu Pak, kira-kira ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah atas kesempatan yang diberikan kepada saya sedikit ingin menanggapi dari beberapa tanggapan dari Ibu, Pak Supyadin, Pak Ridwan Habib gitu. Jadi begini, dulu di sekitar era tahun 2000-an Imam Samudra, Nurdin M. Top itu membuat sebuah kajian di sebuah forum atau ada forum-forum yang lainnya, dan dia banyak membina, mementoring para jihadis yang kelak nanti akan mereka banyak berjibaku dalam kasus-kasus terorisme selanjutnya. Dalam terminologi jihad itu ada dua model jihad. Pertama adalah qitalun nikaya atau jihad nikaya, ada qitalun tamkin atau jihad tamkin. Qitalun nikaya itu adalah jihad yang tidak terpengaruh kepada waktu dan tempat. Dia random sifatnya kepada siapa saja, dan biasanya ini ada istilah fair enemy dan near enemy, musuh jauh dan musuh dekat. Nah, musuh dekat ini dikaitkan dengan adalah kantor polisi, simbol-simbol negara. Dan ini dimulai sejak 2010, sejak penembakan 5 polisi yang ada di Jogja, di Purworejo dan di Kebumen pada waktu itu oleh seorang mantan anggota TNI yang namanya Juli Karsono. Itulah pertama kali aksi terorisme yang dilakukan oleh mantan anggota TNI yang kebetulan kenal dengan saya. Sahabat saya, dia desersi dari TNI, saya desersi dari kepolisian pada waktu itu. Akhirnya kita membuat sebuah kelompok namanya Taifah Muqatilah lah. Jadi semacam kelompok yang clandestine seperti itu. Nah, dasar ideologinya jelas, kelompok ini lebih cenderung kepada kelompok-kelompok Wahabi, mengambil sebagai sebuah referensi. Dan sejak itulah kantor polisi dijadikan sebagai sebuah target. Ini ancaman jangka pendek. Kalau menurut kita ini mudah dideteksi oleh aparat keamanan, dan kebetulan aparat keamanan sudah banyak menangkapi kelompok-kelompok ini. Kecil, mereka lone wolf, tapi sangat militan. Yang inilah yang dilakukan oleh aparat. Tapi ada yang dilupakan, ada namanya qitalun tamkin atau jihad tamkin, yang orientasinya itu kepada kekuasaan. Dia bermain dalam menggunting dalam lipatan, musuh dalam selimut. Inilah yang tadi disebutkan yang namanya Al-Qaeda mungkin sudah 4.0 ya, sudah mulai tahap dia lebih canggih. Bagaimana dia memanfaatkan carut-marutnya politik di dalam negeri, memanfaatkan rusaknya ekonomi dan sebagainya. Dan dia bermain dalam isu-isu seperti ini. Tadi sudah dibahas oleh Pak Ridwan Habib yang disebut dengan Miftahus Sirah. Jadi pemantik, trigger ya, bahwa kita lihat bagaimana Arab Spring, hancurnya beberapa negara Arab itu karena Arab Spring itu bermain dalam isu-isu banyaknya pengangguran, tidak becusnya dalam mengelola ekonomi dan sebagainya. Nah, ke depan Al-Qaeda ini akan bermain di ranah-ranah seperti ini. Nah, terkait dengan ancaman, kami sempat merencanakan juga apa yang dilakukan oleh kelompok Jaish Muhammad yang di Mumbai dan sebagainya. Waktu itu kita sudah menyiapkan senjata, bahkan untuk aksi bom bunuh diri, bahkan merencanakan untuk membobol penjara Cipinang pada waktu itu. Kita berencana untuk membebaskan Rois misalnya. Ada beberapa tempat-tempat yang kemudian disurvei. Saya sangat setuju ya dalam pelibatan TNI, karena ke depan terorisme ini akan berkembang terus kejahatannya, bahkan lebih sadis. Perlu ada treatment, misalnya mengadakan pelatihan, misalnya penyanderaan di kereta api atau di sebuah hotel, atau misalnya di pesawat. Paling tidak TNI, pelibatan TNI atau Densus 88 itu mengetahui bagaimana
bentuk hotel ini. Ketika terjadi penyanderaan, bagaimana masuknya mereka dari mana dan sebagainya. Nah, simulasi-simulasi ini penting gitu. Maka saya katakan, pernah kami sekitar tahun 2008 dan 2009 kami bersama Dulmatin itu keliling Aceh, Pak, bertemu dengan mantan-mantan kombatan GAM. Dan kita mengajak pada waktu itu kepada mereka untuk ayo kita aktifkan kembali, ya, Pak. Mereka oke-oke saja, maka mereka menyiapkan senjata dan sebagainya. Kita hidupkan bajak laut dan sebagainya untuk menjadi pendukung ekonomi kita pada saat itu. Nah, melihat hal seperti ini nggak bisa diremehkan. Artinya bahwa ancaman terorisme itu adalah ancaman semua marka, Pak. Dan nggak bisa kejahatan itu berkembang terus. Sementara kalau kemampuan kita hanya seperti itu, bagaimana gitu? Saya khawatir ada yang merasa diuntungkan. Setiap ada peristiwa terorisme dan sebagainya, ada komoditas, ya, ada semacam perebutan lahan dan sebagainya. Bahkan dulu kami sempat bilang begini sama Densus, Pak, kenapa nggak saya ditangkap duluan pada waktu itu? Kalau saya ditangkap duluan, senjata nggak banyak yang keluar pada saat itu. Kata beberapa Densus bilang, kita nggak punya perangkat hukum bisa nangkap kamu gitu, karena nggak ada undang-undangnya. Nggak berbuat dulu baru bisa ditangkap. Nah, sekarang kita sudah punya payung hukum, kita bisa ditindak, bisa ditangkap, dan banyak dalam beberapa kasus terorisme yang baru-baru ini bisa ditangkap walaupun dia belum mengadakan aksi. Tetapi jangan lupa, ke depan ancaman terorisme akan selalu ada dan bahkan lebih meningkat, Pak. Kalau marka laut siapa? Nggak mungkin Densus 88 turun di marka laut, pasti kita butuh Denjaka. Kalau di hutan, contoh sekarang misalnya kasus di Poso, itu mau tidak mau kita butuh yang namanya marka darat. Tadi sudah dijelaskan bagaimana Sanjak, ya kan, sandi penjajakan, bagaimana dari berapa orang di hutan, kita bisa menghitungnya gitu. Itu saya yakin kalau yang diturunkan Raider atau Kopassus, Parako dan sebagainya yang kami pernah tahu ketika kami operasi di Aceh, itu selesai, Pak. Tapi kenapa cuma 12 orang, 15 orang sekarang jadi ribet, kusut urusannya. Saya takut justru kita bermain di play victim, Pak. Jadi kayak semacam kaum muslimin tertindas di Poso dan sebagainya. Ini malah mendapatkan simpati dari masyarakat. Kalau udah gerakan jihad mendapatkan simpati dari masyarakat, ini yang namanya disebut dengan Qaidah Aminah. Dia punya basis aman di sana. Dan ini sangat kita khawatir. Saya lihat kasus Poso masih begitu-begitu saja, tidak ada tindakan. Seharusnya sudah dari dulu pelibatan Kostrad atau Raider dan sebagainya gitu. Dan mudah-mudahan masukan-masukan saya ini bisa menjadi perhatian bagi para stakeholder, ya. Bagaimana tidak lagi ragu di dalam melibatkan TNI, karena ancaman terorisme di luar negeri, bagaimana bajak laut di Somalia, bagaimana ancaman di Suriah, di Libya dan sebagainya, dan bahkan Marawi yang sudah hampir tiap hari berperang, mereka masih belum bisa mengatasi perang gerilya yang ada di Marawi sampai hari ini. Bahkan kemarin kelompok Abu Sayyaf berhasil meledakkan bom di kota Jolo di dekat Marawi dan sampai 15 tentara meninggal dunia. Dan kita tidak ingin kemudian para teroris ini juga mendapatkan tempat yang aman, ya, membiarkan. Jadi kita ada semacam, kalau masih bisa diperpanjang kenapa juga diperpendek gitu. Jadi masih berpikir seperti itu. Artinya dengan mungkin adanya kasus-kasus terorisme yang berlarut-larut, mungkin bisa jadi akan menguntungkan sebagian yang lain, tapi ini tidak bagus bagi perkembangan, apalagi kita ke depan akan menghadapi resesi ekonomi. Kita nggak tahu apa yang ke depan terjadi, karena ada istilah di kalangan para teroris, setiap chaos itu adalah peluang. Bahwa pemikiran terorisme, kekerasan seperti ini tidak akan bisa berkembang kalau dalam kondisi negara kaya, sedang makmur, tapi dia akan tumbuh ketika negara ini sedang kacau ekonominya, ketika masyarakat sedang stres dan lain sebagainya. Mudah-mudahan ini jadi perhatian bagi semuanya. Demikian dari saya tanggapan saya. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.